pertama bagi saya secara pribadi ini adalah sebuah kebahagiaan, kehormatan untuk hadir di tengah-tengah keluarga ini, di tengah-tengah kita semua, dan secara khusus berdoa bagi beliau Romo Santoso. Ya. Namun saya sebelum matur, saya sebenarnya sudah pesan sama Mas Leo tadi siang, kalau mungkin dari pihak keluarga ingin mengaturkan ungkapan-ungkapan baik untuk mengenang beliau Romo San yang seorang figur, seorang pribadi yang luar biasa ya. Kita semua kenal, tapi kesempatan ini kesempatan pertama saya ingin aturkan untuk keluarga. Tadi di sana di rumah Bapak Sri saya sudah matur, rupanya Bapak Sri mengatakan, "Bos, aku disenani loh." Tanpa mengurangi rasa hormatku pada Bapak Sri, tetap saya memberikan kesempatan ada 1, 2 tapi keluarga yang ingin mengisahkan kenangannya, pengalaman hidup dengan beliau Romo San. Monggo. Mas Lim. Oh. Kok ditunjuk? Baru kok nunjuk dengan Pak Sri wis kipo-kipo nih. Wis kipo-kipo tadi. Mas Heru apalagi Mas Heru ini Pak. Ya. Iya. Itu ini anak lanang ini, anak yang lanang. Kalau bukan Bapak Sri ya anak yang lanang. Leo. Monggo Mas Leo. Pernah terungkap beberapa waktu yang lalu juga Mas Leo mengungkapkan sesuatu berkaitan dengan dipanggilnya Romo Santoso. Bagi saya sangat mengesan, mungkin juga bisa diaturkan di hadapan kita semua. Ya. Matur nuwun. Mungkin saya juga tidak lama-lama karena nanti yang di luar wis mencerem. Apalagi ini Romo San di sini berserasa suwe-suwe. Para Romo, para suster, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berkah dalu. Tadi siang Romo Walidi berpesan kepada saya, tadi yang disampaikan kalau bisa ada keluarga yang ikut sharing, karena waktu bisa requiem kesempatan dari keluarga sangat terbatas. Kemarin sudah diwakili oleh Suster Petra Sibi, dan saya kira kalau adik-adiknya atau kakaknya tidak akan ada yang sanggup, karena mesti apalagi itu yang tadi ngabani mesti berbesar. Tadi Om Noel juga saya jawil, orang aku meh melipir baik. Ya sudah, wah ini ya karena saya putu lanang paling gede ya wis nggih manut. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Romo Walidi, orang pertama yang saya kabari ketika Romo San berpulang adalah beliau Romo Walidi. Karena Romo Walidi adalah teman satu angkatan Abisan Romo Santoso. Waktu perayaan 30 tahun Abisan, saya dengan istri sengaja membuat plakat berdua sebagai kenang-kenangan. Di plakat itu ada foto Romo San dengan Romo Walidi, karena harapan saya mereka berdua ini
memiliki keterikatan, ya entah dalam bekerja maupun ikatan dalam persahabatan, karena beliau berdua kenal sejak masa novisiat di waktu itu mungkin masih di Biara Kana dan sampai sekarang. Dan Romo Walidi pun juga kaget, ternyata kabar yang ada di HP itu betul sungguh, karena kami keluarga itu baru dapat kabar jam 2 siang. Romo Walidi saya kabari sekitar jam 2:15 atau setengah 3. Dan saya juga mungkin entah bagaimana cara Tuhan mendekatkan kami keluarga dengan Romo Santoso di akhir waktunya. Kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu atau akhir-akhir ini kami merasa lebih dekat. Kadang Romo San itu tiba-tiba video call, beliau sudah jejer dengan Romo Walidi kalau sedang di Salatiga. Aku neng kene, aku orang mampir. Kemudian tiba-tiba ngirim foto sedang di pastoran. Saya tanya sedang apa? Sedang rapat. Ya orang mampir. Tapi pernah suatu kali waktu kami berdua dengan istri masih baru saja tinggal di Salatiga, beliau tiba-tiba nongol di depan rumah. Waktu itu saya masih kerja, istri yang di rumah. Tiba-tiba wis ndodok ning arep rumah. Istri saya juga kaget, loh kok sampai sini? Padahal beliau waktu itu masih tugas di Atmodirono. Saya kira ini adalah buah dari bagaimana Romo Santoso yang mungkin waktu dulu saya rasakan. Saya jarang berjumpa dengan Romo San karena beliau sibuk di novisiat, masih menjadi sosius maupun magister, ngurusi para frater. Saya dulu kenal Romo San itu ya galak, ya 11-12 dengan kakak pertama. Kalau datang sekali datang itu yang diundang Romo San, yang datang 2 mobil isinya 12 frater. Mungkin Romo Yuli juga termasuk salah satunya, pernah ikut rombongan Ijang lama ini. Jadi, enggak gunung gandel malah. Itu jangan dikerjai. Jadi bagaimana keakraban kami keluarga dengan Romo San. Romo San jelas anak nomor 5. Di tengah-tengah menjadi sentral di keluarga inti kami. Setiap apapun ada acara, beliau pasti yang nomor 1. Kemarin saya juga dijawil oleh Suster Marian Pak SM. Leo bisa tidak buat MMT? Karena biasanya Romo San yang buat. Contohnya yang ibarat itu karya Romo Santoso. Jadi setiap kami ada acara di rumah, wis pokoknya Romo San semua. Keluarga taunya beres. Ya apapun lah. Tapi ya karena kondisinya sekarang berbeda ya, mau tidak mau ya, hati sebagai wis ponakan nomor 1 gede dhewe ya, mau tidak mau nggih ndika dawuh. Iya terpaksa saya buat gambar ya seadanya. Sing bagus kita ini ya. Jadi bagaimana kedekatan kami dengan Romo Santoso memang cukup, kalau tadi dikatakan merasa kehilangan, sangat kaget tentu. Kalau orang Jawa bilang apa? Semedot, masih merasa belum ikhlas. Jadi kadangkala kami berpikir bahwa ya Romo San itu masih tugas di Kudus. Dan bagaimana rencana Tuhan ketika Romo San ditempatkan di Kudus itu juga saya kira hal yang luar biasa. Karena 4 tahun yang lalu Romo Santoso itu ditawari tugas di Purwosari, tapi beliau menolak. Saya coba memahami kenapa beliau menolak. Waktu itu alasannya adalah Romo San takut
takut nanti sering bolak-balik ke rumah. Tapi setelah saya pahami bahwa Romo San itu tidak mau merepotkan keluarga ketika kondisinya sedang menurun. Karena kami tahu keluarga bagaimana kondisi Romo Santoso ketika sedang turun. Karena setiap hari Romo Santoso itu mengirim renungan harian, dikirim ke keluarga, kemudian komunitas. Dari suaranya wis gerok itu ya jelas kondisinya tidak baik. Jadi mungkin itu sudah direncanakan juga oleh Romo Santoso supaya ketika kondisinya tidak baik tidak mau merepotkan keluarga, karena salah satu ponakannya juga umat di paroki Purwosari, jadi tidak ngerusui, nanti tidak sidik ditilii, karena Romo San itu tidak mau terlihat sakit. Pokoknya kalau ketemu ora popo, aku sehat. Kalau dipenging ora popo, sing lara aku kok, sing repot kowe. Wis. Pokoknya ya saya nek ngandani ya ora kaya-kaya nih tetep kalah. Omneh berponak. Jadi saya kira di peringatan 40 hari ini memang masih berat bagi kami keluarga, tapi bagaimana kita juga mensyukuri karena sesuai dengan ini salah satu ayat yang saya ambil, saya sesuaikan dengan kiprah dan kisah Romo Santoso, bahwa bagi Romo San hidup itu adalah Kristus seutuhnya untuk pelayanan. Kondisi apapun tetap digas. Misa sehari 4-5 kali tetap job. Kondisinya sedang tidak baik tetap makan. Dan bagi Romo San kematian adalah keuntungan, karena Romo San selalu berpesan ya ujung-ujungnya mati, mati ketemu Yesus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun berkat. Makasih sekali Mas Leo yang sudah luar biasa menurut saya. Karena tidak dipenuhi, artinya didatangi Romo San, tapi pengenalannya, kesan-kesan begitu mendalam yang diungkapkan oleh Mas Leo kepada Romo San. Memang seperti itu. Saudara, Ibu, Bapak, Saudari-saudara, saya mengawali kebersamaan dengan Romo San itu di bulan Juli 1986. Jadi sudah sekitar untuk sampai tahun 2026 ini 40 tahun bersama dengan beliau Romo San. Mengawali di novisiat betul di Tiara Kana, tahun itu kami bersembilan, dan pertama saya mengalami kebersamaan dengan beliau. Kenal sebenarnya tahu itu sudah sejak di Mertoyudan, karena saya di Mertoyudan itu adik kelas beliau. Jadi dia kelas 1, saya baru masuk, tapi kelas 2 Romo San itu meneruskan di Saint Joseph ya, SMA Saint Joseph Solo. Sehingga setelah masuk ke MSF ketemu di novisiat tahun 86. Kebaikan pertama yang saya terima ya waktu itu di novisiat, saya masih ingat Romo San itu memberikan kepada saya sebuah jam tangan, dan itu pertama kali saya memakai jam tangan itu dari Romo San. Tidak tahu Frater Santoso ya, masih novis itu dari mana, tapi itu diberikan kepada saya. Pasti saya izin magister ya, kemudian izin magister. Ternyata akhirnya Tuhan memang memilihkan beliau untuk menjadi teman seperjalanan, teman perjuangan dalam meniti panggilan bagi saya secara pribadi.
novisiat, bahkan memasuki masa skolastika di Jogja di Biara Nasaret selama 6 tahun. Bahkan kami ditabiskan berdua. Jadi Tuhan sendiri saya sadari yang memilihkan dia menjadi saudara, menjadi teman seperjalanan dalam menanggapi panggilan Tuhan. Tahun 94 kami 10 Agustus 94 kami berdua ditabiskan oleh Monsinyur Julius Husit MSF, waktu itu Uskup Keuskupan Palangkaraya. Kami berdua yang memilih, memang memilih karena kami top di Kalimantan, dan waktu itu kami dekat dengan Pastor Julius Husit yang waktu itu menjadi vijen di Keuskupan Banjarmasin, sehingga kami ditabiskan. Dalam kebersamaan, tidak hanya itu, dalam kebersamaan setelah ditabiskan menjadi imam, terus terang jujur, Bapak Ibu, saya sebenarnya kagum, sungguh mengagumi beliau, khususnya dalam menjalani karya-karya. Salah satu hal pengalaman yang bagi saya begitu menyentuh, ketika kami berdua kurang lebih tidak jauh ya, sebagai romo paroki dan juga formator. Sebagai romo paroki, saya berkesempatan menggantikan beliau, yaitu di paroki Temanggung, itu tahun bulan Agustus 2016 yang lalu, 10 tahun yang lalu. Saya menggantikan beliau di paroki Temanggung, dan kehadiran Romo Santoso di paroki Temanggung begitu luar biasa diterima oleh umat. Perhatian, kepedulian khususnya kepada umat-umat yang kecil. Saya membaca data-data beliau, khususnya karya pelayanan sosial itu, ada begitu banyak rumah waktu zaman Romosan itu, bedah rumah itu ya, bedah rumah di daerah-daerah Rosunong, daerah Kaluran, daerah Temanggung, daerah yang lebih jauh di Setro, di Asinan dan seterusnya. Kehadiran beliau luar biasa. Tidak hanya itu, bahkan Romosan itu begitu akrab sekali dengan kelompok Gus Durian. Gus Durian ini adalah kelompok memang lintas agama ya Bapak Ibu di Temanggung. Itu akrab dengan kelompok ini ya. Bahkan seperti kebaikan hatinya itu dirasakan oleh mereka. Saya hanya mendengar justru dari Mas Abbas. Abbas itu adalah Gus Durian yang menceritakan itu kepada saya ya. Dengan pejabat pemerintah juga akrab, bahkan dengan satu kelompok yang disebut di sana di Temanggung itu ada kelompok yang disebut kelompok Taliban. Kelompok Taliban adalah kelompoknya bapak-bapak yang menjagai gereja setelah terjadi peristiwa Temanggung ya Bapak Ibu, itu tahun 2011. Itu ada kelompok bapak-bapak yang setia menjaga gereja untuk malam hari. Jadi Romosan menemani mereka. Memang bapak-bapak dan jaga itu lalu memang akrab, dan mereka juga bermain bermain kartu ya untuk mengisi, maka disebut Taliban ya. Taliban pun tarik, lirik, anting gitu. Tarik, lirik, anting. Wah, begitu luar biasa Romosannya. Hadir untuk mereka, hadir untuk umat. Maka ketika perpisahan dengan Romosan pindah ke Atmodirono, ada
ya 8 bis tanggung itu ya yang menghantarkan Romo San ke Paroki Ponorogo dengan mobil-mobil pribadi. Bahkan Bapak Wakil Bupati waktu itu secara khusus datang ketika berpisah. Jadi saya menggantikan posisi dia. Saya mengganti posisi dia, tapi saya tidak bisa menggantikan ya kehadiran dia. Itu yang saya rasakan. Begitu kendati pun mungkin orang mengatakan kata-katanya keras, wajahnya sangar, kadang-kadang juga menakutkan, tetapi sebenarnya totalitasannya dalam pelayanan luar biasa. Hatinya hati yang baik ya. Bahkan ketika yang kedua yang saya lihat, saya pernah menjadi satu komunitas sebagai formator Romo San waktu itu di novisiat sebagai magister. Saya kebetulan mendampingi para postulan di Bendinanu sama. Saya melihat cara bagaimana sebagai bapak rohani para nobis mendampingi. Satu pihak Romo San itu tegas dalam kata-kata, khususnya ketika para novis itu membuat kekeliruan, ya. Mendapatkan semprotan, ya. Semprotan biasanya juga semprotannya para muridnya sudah hafal ya semprotannya butuh, kata-kata butuh itu sangat ya akrab di hati para